Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua pimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar siang ini, mari kita berdoa. Saudara pada kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan mencek kehadiran Ananda terlebih dahulu ya. Nah, kepada ketua kelas, apakah temannya hadir semua? Tidak, Bu. Siapa Tidak yang? semua. Aslamia, Apa keterangannya itu ketua? nggak ada kekurangan, Bu. Terlambat mungkin. Terlambat. Lagi di jalan. Siapa lagi? Rani. Rani Mairesta ada. Ada 3 orang, Bu, yang belum bisa. Siapa lagi? Satu lagi? Iya, Bu. Hidayat Lusna, Bu. Hidayat Lusna sepertinya. Mungkin mereka lagi di jalan, Bu. Baik. Ya. Nah, apakah Ananda sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, jika sudah siap, coba keluarkan buku yang berhubungan dengan materi hari ini dan simpan hal-hal yang tidak berhubungan dengan materi hari ini. Baik, Bu. Nah, agar pembelajaran kita terasa indah dan nyaman dipandang, coba rapikan bangkunya dan lihat di sekeliling Ananda apakah ada sampah. Jika terdapat sampah, silakan dipilih dan dibuang ke tong sampah ya Ananda. Baik, Bu. Nah, minggu kemarin kan Ananda telah mempelajari mengenai pengertian larutan elektrolit dan sifat-sifat dari larutan elektrolit. Nah, Ibu pengen menguji daya ingat Ananda kembali. Apakah masih ingat materi pada minggu yang lalu? Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Bisa menjawab, Bu. Ya, kepada Maisang. Tunggu sebentar. Dalam pembelajaran sama Ibu, keaktifan Ananda sangat diperlukan juga ya, bukan cuma dari hasil ujian saja Ibu nilai. Keaktifan Ananda akan Ibu nilai. Nah, siapa yang aktif nanti akan Ibu beri nilai ya Ananda. Nah, mari bersama-sama aktif untuk pembelajaran hari ini ya. Ya. Ya, silakan, siapa namanya Anda? Mesa, Bu. Mesa. Lanjut Mesa. Larutan itu terbagi atas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit. Niken, Nah, perhatikan ke depan. bukan Niken itu. Ketahuan ya. Bukan itu tadi, Bu. Ya, siapa itu? Salah. Akila, jangan berbicara ya dalam pembelajaran. Iya, Bu. Lanjut, perhatikan temannya nanti Ibu tunjuk Akila tidak tahu juga jawabannya. Iya, Bu. Silakan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan arus listrik, Bu. Keraskan, nanti nggak kedengaran belakang suara. Tidak, Bu. Keraskan, Maisa. Larutan itu terbagi atas 2. Yang pertama larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan arus listrik. Ya benar sekali ya yang dikatakan oleh Maisa tadi. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Siapa lagi yang mau nilai? Saya, Bu. Oh, ya, kepada Niken. Ya, Bu. Sifat-sifatnya, Bu. Ya, sifat-sifat. Sifat-sifatnya kalau larutan elektrolit itu terionisasi sempurna, Bu. Lagi. Kalau non-elektrolit tidak terionisasi, Bu. Siapa lagi yang bisa menyebutkan yang menambahkan?
Ya, semangat sekali nih Risman. Lanjut. Kalau larutan elektrolit itu Bu bisa mengantarkan listrik Bu. Nah, apa lagi? Non elektrolit itu tidak bisa mengantarkan listrik. Ah, ya. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Ah, Niken, gantian sama teman yang lain. Siapa lagi? Niken udah. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ah, siapa lagi? Gak ada? Ah, ya silakan kepada Niken lagi. Larutan elektrolit itu memang sudah banyak gelembung, Bu. Ah. Dan elektrolit tidak, Bu. Ah, ya benar sekali ya yang dikatakan oleh teman Ananda tadi mengenai sifat-sifat dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, berdasarkan jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik yang disebutkan oleh Maisa tadi, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini juga terbagi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ini merupakan sebuah gambar bencana alam, yaitu salah satunya banjir. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah Ananda pernah mendengar atau membaca jika terdapat banjir, maka dihimbaukan kepada masyarakat untuk mematikan lampu? Apakah pernah mendengar itu? Pernah, Bu. Nah, kenapa demikian kira-kira menurut Ananda? Kenapa lampu pas banjir itu dimatikan? Karena air itu Ah, ya, siapa itu? Sofia, Bu. Ya, kepada Sofia. Karena pada saat banjir itu air banjir itu bisa membuat korsleting listrik, Bu. Apa? Jangan diketawain, gak baik tuh. Oh, Ibu hilaf tadi, Nak. Lanjut. Menyebabkan korsleting listrik, Bu. Ya, siapa lagi? Bu. Itu aja yang aktif namanya. Nggak ada lagi. Bu. Resmi udah? Ya, Resmi. Gambar Ibu hilang. Maaf ya. Nakal dia ternyata ya. Lanjut, Ref. Karena air dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Bisa jadi nanti warga tersentrum, Bu. Ya, benar sekali ya jawaban dari Rasmini. Betul. Nah, karena air itu dapat mengantarkan arus listrik, ini ada kaitannya dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, pada pembelajaran kali ini, adapun indikator yang harus Ananda capai yaitu menganalisis larutan dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat daya hantar listriknya. Nah, tujuannya setelah Ananda telah mempelajari materi hari ini, Ananda dapat menganalisis mana larutan elektrolit yang termasuk ke dalam larutan elektrolit dan yang termasuk ke dalam larutan non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Tunggu, apakah Ibu terlalu cepat menjelaskan? Iya, Bu. Ya, nanti akan Ibu kurangi ya. Iya, Bu. Ibu agak kemeter sedikitnya. Risman, jangan ketawain Ibu dong. Ya. Nah, sekarang yang di belakang. Luka, Bu, Rasmi. Nanti Ibu kasih mina, agak aktif nanti kasih mina. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ini merupakan gambar bapak memancing. Oh, ya, itu Ibu menguji konsentrasi Ananda. Ya, Intan sangat bagus ya. Ya, konsentrasi juga dinilai di sini. Siapa yang memperhatikan Ibu, siapa yang tidak. Ya. Nah, apakah Ananda di rumah pernah melihat bapak-bapak menangkap ikan menggunakan sentrum? Pernah, Bu. Kalau di rumah nggak pernah, Bu. Di sungai kan? Di sungai ya, di sungai maksud Ibu. Anak ini. Pernah kan melihat bapak memancing? Nah, Ibu pengen bertanya kepada Ananda, kenapa sih ikan itu bisa mati karena sentrum itu? Siapa yang tahu? Seingat arus
tersengat arus Ya listrik, Bu. bagus sekali tersengat arus listrik. listrik. Siapa tadi? Risma, Bu. Risma. Bukan, ya, tersengat arus listrik. Nah, menurut Ananda, yang di sentrum itu airnya apa ikannya? Airnya. Airnya, D. Bapak, yang tersentrum yang mengenai apa itu? Yang di sekitar alat sentrumnya aja gitu. Bukan bapaknya juga nggak terkena. Tapi bapak itu harus hati-hati. Kalau alat sentrumnya itu mengenai air, pasti bapak itu akan tersentrum. Yang ikan yang tertangkap bapak itu yang tertangkap ikan. Nah, sekarang ibu ini bertanya. Deh, jangan ketawa, konsen. Ya, Bu. Yang seperti yang Anda bilang tadi, bahwasannya yang di sentrum itu airnya kan? Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada Ananda. Nah, yang di sentrum kan air. Nah, bagaimana caranya arus listrik pada alat sentrum itu bisa mengalir kepada ikan sehingga ikan tersebut dapat pingsan atau berakibat fatal mati ikan tuh. Siapa yang bisa? Nggak tahu, Bu. Oh, saya tahu. Nggak tahu, Bu. Siapa yang tahu? Bu, Ya. daya tahan tubuh itu imunnya. Kok imun? Kaitkan dengan materi kita hari ini. Apa ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, sekali lagi Ibu tanya, apakah ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak ada. Nah, sekarang Ananda jadikan itu permasalahan, diskusikan dengan kelompok. Kenapa? Bagaimana arus listrik itu bisa mengalir kepada tubuh ikan sehingga ikan itu bisa pingsan atau tersentrum. Oke. Nah, sekarang coba Ananda duduk berkelompok seperti kelompok yang telah Ibu bagikan kemarin. Jangan berisik berbaginya ya. Iya, Bu. Dan Ananda juga Maisa mana kelompoknya? Saski, rapikanlah bagi ini belakang, Bu. Bagi sama rata ya Ananda. Ayo. Iya, teman satu kelompoknya sesuai yang Ibu bagikan kemarin. Ya cepat. Iya, di depan ya. Sophia Andra ini. Iya, Bu, sebentar, Bu. Ini AKPD. Nanti Ananda jawab permasalahan mengenai ikan dan ada beberapa pertanyaan di dalam AKPD ini. Makasih, Bu. Makasih, Iya, Bu. iya, sama-sama, Nak. Enggak di print ini, Bu. Iya, tuh di print tuh. Ini kopi namanya. Iya. Ya, cepat duduk berkelompok. Intan, mana kelompoknya? Sini, Bu. Oh, yang di belakang banyak kali ya anggotanya. Iya, Bu, sini, Bu. Ini enggak apa-apa nih, guys. Risma disuruh ke depan, Bu. Risman, ke depan aja, Risman. Kita itu harus mengalah ya, laki-laki itu harus mengalah pada perempuan. Perempuan itu tidak, laki-laki itu selalu salah. Perempuan selalu benar. Cepat. Risman. Iya, Bu. Nah, ambil bangkumu, Mama. Ananda, coba perhatikan, Ibu. Iya, Bu. Nah, dalam berdiskusi ini, Ananda tidak boleh bersuara, hanya yang dalam anggota kelompok kita aja yang mendengar suara kita ya. Kelompok lain nggak usah ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dan masalah tadi, Ananda coba perhatikan animasi yang di depan. Ini akan membantu Ananda dalam menjawab LKPD-nya. Oke. Ibu agak bermasalah. Ya ini. Coba perhatikan ya. Ya, Bu. Yang Cici nampak Cici ya. Risman pindah ke kelompok Cici. Nampak, Bu, nampak. Nampak yang di belakang kelihatan PPT Ibu. Cici, kamu. Coba perhatikan ya. Yang mana? Yang bergerak itu apa, Bu? Elektronnya. Iya. Coba perhatikan secara seksama ya. Ini akan membantu Ananda dalam mengerjakan LKPD-nya.
jelaskan ya Ananda. Ya, Bu. Narisman. Iya, Bu. Sekarang. Kenapa kita diam? Perhatikan nanti Ananda akan menjawab. Kan udah tak tertuntun Ananda untuk menjawab Iya. KPD kan? Iya, Bu. Belum. Coba perhatikan lagi ya. Bu. Apa? Gambarnya terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat Ibu ya? Gambarnya, Bu. Oh, gambarnya. Animasi Ibu terlalu cepat ya Ananda. Di balik bagian mananya yang kurang paham? Lanjut aja lah. Lanjut. Nanti setelah Ananda mengisi LKPD, nanti akan Ibu lebih jelaskan ya. Ya, Bu. Sekarang Ananda coba analisis saja dulu gitu. Baik, Bu. Nah sekarang coba kerjakan LKPD-nya setelah menonton animasi yang Ibu tampilkan di depan. Siap, Bu. Nah dalam Iya, Bu. waktu penyelesaian berdiskusi hanya Ibu beri 5 menit. Dimulai dari sekarang. Berapa ingin? 15, Bu. 15, Bu. 8 aja lah. Nggak boleh tahu menawar ya lanjut. Apa ya? 15 lah, Bu. Coba aja dulu. Coba Ya, Bu. dulu ya. Makasih, Bu. Ya 8 menit ya. 10. Cepat. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada soal yang tidak dipahami? Ya, Refni, kelompok 3. Ya. Ini Raja Eko atau Raja Eko? Ya, salah Ibu ya. K2 S4. Masalah. Berarti ini ada Eko juga kan, Bu? Iya. Ada lagi, Seski berdiskusi. Nah, dalam mengerjakan kelompok ini Ibu akan menilai juga siapa yang ikut berpartisipasi dalam kelompok. Semuanya akan Ibu kasih nilai siapa yang berpartisipasi ya. Semua tergantung nilai ya. Siapa yang berpartisipasi akan Ibu kasih nilai. Siapa yang tidak nanti Ibu kasih min. Oke, Bu. Niken ngantuk Niken? Bekerja kan? Sebentar juga, Bu. Diskusi. Iya, Bu. Baik, kan masuk, Bu. Nah, kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Sedikit keraguan nih, Bu. Soalnya apa, Bu? Maksud soalnya apa, Bu? Maksud soalnya mengapa larutan dapat mengantarkan energi sedangkan larutan dan elektrolit ya kenapa elektrolit, Bu. dapat mengantarkan energi sedangkan non elektrolit. Nah sesuai dengan animasi tadi. Sesuai animasi yang Ibu tadi udah memperhatikan animasi Ibu tadi. Siapa yang perhatikan animasi Ibu tadi pasti tahu menjawab LKPD-nya ya. Ya. Mereka nggak berarti kan tadi. Kemana ini? Kelompok 2 ada yang ragu? Belum, Bu. Belum ragu. Pasti akan ragu. Pasti, Bu. Iya. Yang itu adalah lemah yang CONH2 ini nitrat jadinya. H2 tuh. Ini nitrat. Tinggal 4-nya, Bu. Iya, itu yang dikoreksi oleh temannya tadi ya, tinggal yang 4. Berarti yang ada ini berarti yang lemah kan? Sesuai yang telah dipelajari minggu kemarin mengenai senyawa ini dan senyawa kepalan kan, kaitkan juga itu. Semuanya berkaitan dengan materi hari ini ya. Diskusi. Berapa menit kecil? 20. Apakah udah siap Ananda? Sudah, Bu. Kelompok 2. Halo. Anak Ibu yang kelompok 2. Deh, konsen sekali ya. Nah, udah siap? Belum, Bu. Nah, kelompok 3 di mana? Kelompok 1 udah. Nah, kelompok 1. Kami ada deh, Bu. Nggak kerja sama yang ngerjain Kerja, Bu. Satu udah, satu belum. Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Nah, ya sedikit lagi. Ibu kasih 2 menit lagi. 1 menit, ye.
mantap anak ibu. 1 menit lagi ya. Ya Bu. Kelompok 2 gimana? Belum Bu, masih nomor 3 Bu. Nah, cepat sedikit ya. Kami kerja sama, Bu. Iya, semuanya kerja sama kok. Gimana kelompok 2? Sudah Bu. Nah, ya. Sekarang kan waktu diskusi sudah kelompok 3 gimana? Sudah Bu. Ada Sudah Bu. sudah. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Yang soal nomor 1 siapa? Nah, ini Mas. Ya, kelompok 1 ya. Silakan. Langsung jawab. Ya, Bu. Ya. Suaranya kerasin agar kedengaran ke belakang ya. Ya, baik, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik Kelompok 3 perhatikan temannya. sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik? Jelaskan. Alasannya itu kenapa? Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion atau partikel bermuatan listrik yang bergerak bebas di dalam cairan atau larutan yang berperan menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak terurai menjadi ion-ion dalam air atau tidak terionisasi tetapi menjadi molekul-molekul netral sehingga tidak menghantarkan arus listrik. Sekian, Bu. Ya, kelompok 2 coba Ayu ulangi jawaban kelompok 1. Berbicara aja berdua sama Seski ya. Nanti Bu kasih nilai min nanti. Kasih aja nilainya E juga. Mana? Sama ada 50 aja. 8, Bu. 8. Enggak ada tawar-menawar masalah nilai ya, Anda. Lanjut. Untuk larutan elektrolit yaitu larutan yang tidak terurai menjadi ion-ion dalam air Bu, tetapi menjadi molekul-molekul netral sehingga tidak dapat menghantarkan listrik Bu. Ya, gimana jawaban kelompok 3? Apakah sama dengan kelompok 1 dan 2? Nah, ya sekarang soal nomor 2. Silakan kepada kelompok siapa lagi? Kelompok 3 aja, kelompok 2 udah tadi kan nanti ya. Kelompok 3. Bukan pilih kasih Seski, nanti ada waktunya. Siapa yang cepat dia yang dapat. Lanjut. Siapa yang kelompok 3 yang mempresentasikan? Ayo kepada Eni, persilakan. Kerasin suaranya ya. Mantap. Seski. Mau ibu kasih min? Kasih. Min 2 aja langsung. Min 2. Ya mulai dari tadi disuruh mulai. Lanjut. Baiklah Bu, Ya. pengelompokan larutan yang pertama yaitu larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat contohnya yaitu H2SO4 dan KOH. Sedangkan larutan elektrolit lemah contohnya CH3COOH dan FeOH2 kali. Dan larutan non elektrolit contohnya yaitu CONH2 2 kali dan CN6H12. Ken, HP-nya simpan Ken. Nanti ibu ambil. Sudah Bu. Ya. Gimana kelompok lain? Sama, Bu. Sama Bu. Intan HP? Nggak boleh. HP simpan. Oke, Bu. Apa tadi sama atau berbeda? Sama. Sama. Sekarang kelompok 3. Jawab. Salah, maaf ibu keliru. Kelompok 2 jawab nomor 3 dan 4. Double tuh kalian tuh. Sengaja. Dibuka dikalian. Siapa yang ingin mempresentasikan? Cici Bu. Ya, Mbak Cici. Cici berdiri aja lah. Nanti plus 2 kan, Bu? Min 2, ya plus 2. Jadi 0 plus 2 tambah min 2 0 jadi Ya, pandai-pandai ibu aja nanti. Yuk lanjut. saya akan menjawab, Bu. Kami dari Buka aja mas, karena nggak kedengaran nanti. Baik, Bu. Ya. Bu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban kami untuk nomor 3 dan nomor 4 yang penting kan suara kan. Ya lanjut. Nomor 3, kenapa senyawa ion seperti NaCl ini tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk padatan, Bu? Hubungkan dengan pergerakan ion-ion pada penjelasan submikroskopis atau yang dibentuk, Bu. Jawabannya itu, Bu, senyawa ion ini dibentuk oleh ion
positif dan negatif, Bu. Dalam bentuk padatannya, ion-ion tersebut tersusun rapat dalam kisi kristalnya, Bu, sehingga tidak ada yang bergerak bebas menuju anoda dan katoda, Bu. Hal ini yang menyebabkan senyawa ion dalam bentuk padatan itu tidak dapat menghantarkan arus listrik, Bu. Ya, gimana kelompok lain? Jawaban nomor 2, jawaban nomor 3 Sama, Bu. Nah, ya lanjut. Untuk nomor 4 dijawab oleh Sufi Anggreni, Bu. Pertanyaannya, Bu, tidak semua air dapat menghantarkan Jangan buka listrik. maskernya lagi, tutup aja mulutnya. Kamu dekat-dekat soalnya makan. Oh iya. Tetapi mengapa pada air sungai ikan bisa tersetrum arus listrik di dalam air sungai? Ini pertanyaan yang sama dengan itu tadi. Yang masalah yang yang Anda pecahkan ya. Iya, itu. Jadi jawabannya ini ikan bisa tersetrum karena air merupakan elektrolit lemah yang mengalami ionisasi sebagian menjadi ion H+ dan OH-. Air sungai ini, Bu, kemungkinan besar mengalami kontaminan dengan yang lain-lainnya atau dengan ion-ion mineral, sehingga bukan air murni saja dalam air sungai tersebut, Bu. Sehingga ion-ion dari mineral yang terkontaminan tersebut dapat bergerak bebas sehingga air sungai dapat menghantarkan listrik Neris, ke alat HP-nya? sentrum tersebut. Maka ikan-ikan yang berada di sekitar air tersebut bisa tersetrum. Sekian jawaban dari kelompok kami, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana kelompok lain dengan jawaban kelompok kedua? Sama. Apakah sudah paham kenapa permasalahan mengenai kenapa ikan bisa tersentrum atau perlu Ibu jelaskan lagi? Jelaskan lagi. Jelaskan lagi, Bu. Kurang penguatan kami. Penguatan. Ya, baik Ibu. Maaf ya Nanda, PPT. Nah, pada untuk menguji larutan itu apakah termasuk larutan elektrolit kuat atau larutan elektrolit lemah, kita yang pertama itu Ananda memiliki sumber arus listrik. Di sini menggunakan baterai. Nah, di sini juga kita menggunakan dua elektroda. Nah, dua elektroda itu apa aja? Ya, ada kutub positif dan kutub negatif. Nah, menurut Anda di sini Ibu menggunakan larutan garam atau NaCl. Nah, menurut Ananda ion-ion apa saja yang termasuk ke dalam larutan garam itu? Apa aja yang terdapat? Sama selmin, Bu. Apalagi? H+. Apalagi? Ya. Ion-ion yang saat sumber arus listrik ini dinyalakan, maka ion yang bermuatan positif akan bergerak ke elektroda yang bermuatan negatif. Dia akan menerima elektron. Sedangkan ion yang bermuatan negatif akan bergerak ke kutub yang bermuatan positif. Ini kan perhatikan. Nanti dia akan melepaskan elektron. Nah, seperti gambar makroskopik yang Ibu tampilkan. Nah, larutan garam ini sebelum dihidupkan sumber arus listriknya, dia akan bergerak bebas. Nah, seperti itu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Tunggu. Kecil aja lagi. Nanti kalau terkecil nasinya tidak berbeda. Tidak usah. Emang seperti ini PPT-nya. Nah, udah ya.
ion-ionnya akan bergerak bebas. Nah, nanti pada saat aliran listrik ini dinyalakan, maka akan terjadi proses elektrolisis atau terbentuk gas. Nah, pada terbentuknya gelembung-gelembung ini terjadi karena ion positif mengalami reaksi reduksi, sedangkan ion yang bermuatan negatif akan mengalami reaksi oksidasi. Sehingga kan di sini menggunakan NaCl membentuk Na+ dan tambah Cl-. Nah, karena Na+ merupakan golongan pertama, jadi yang terreduksi itu airnya. Sehingga nanti akan Ibu jelaskan mengenai terbentuknya gelembung ya Ananda. Sekarang lanjut pada larutan elektrolit lemah. Ini dia akan terionisasi sebagian sehingga nyala lampunya kurang dan gelembungnya sedikit. Dapat diperhatikan. Dan non elektrolit dia tidak dapat menyalakan lampu dan tidak terionisasi. Nah, sekarang coba Anda perhatikan jika larutannya 1 molar, apa yang terjadi? Coba Anda bandingkan nanti dengan larutan yang menggunakan 0,5 molar. Ini nyalanya lampunya terang, terionisasi sempurna. Dan ini pada larutan yang dengan konsentrasi 0,5, apa yang terjadi Ananda? Perbedaan elektronnya rapat, Bu. Jadi apa yang dapat disimpulkan jika konsentrasi berdasarkan perbedaan konsentrasi tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kepada Rifni. Semakin rendah konsentrasi maka daya hancarnya semakin kurang. Benar ya dikatakan. Ya, sekarang ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 3. Kenapa? Dapat dilihat karena padatan itu tidak dapat menghantarkan listrik karena dia itu tidak bisa ditarik ke elektroda yang berkutub positif dan berkutub negatif sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, selanjutnya yaitu larutan garam. 33 menit, Bu. Dia dapat menghantarkan arus listrik dan terionisasi sempurna. Nah, jadi akan Ada apa ya? Desma, waktunya sudah 30 menit. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pada materi hari ini? Saya coba, Bu. Kepada Niken. Baik, terima kasih, Bu. Kesimpulan dari materi kita hari ini, Bu. Yang pertama, semakin tinggi konsentrasi, maka daya listriknya akan semakin kuat. Kemudian larutan elektrolit kuat itu ion-ion yang terlarut di dalamnya banyak, Bu. Sedangkan larutan non elektrolit itu ion yang terlarut di dalamnya itu sedikit. Kemudian larutan elektrolit kuat itu alfanya itu sama dengan 1, Bu. Non elektrolit itu sama dengan 0 dan elektrolit lemah itu alfanya besar dari 0 dan kecil dari 1. Ya, benar sekali ya. Nah, sekarang Ibu ingin menguji Ananda mengenai pemahaman Ananda hari ini. Nah, menurut Ananda coba perhatikan soal yang di depan. Siapa yang bisa menjawabnya? Siapa Ananda? Nanti akan Ibu kasih nilai. Siapa yang bisa? Ya, kepada Sophia. Saya, Bu, jawabannya E, Bu. Apa tuh? Larutan NaCl 1 molar memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada NaCl 0,1 molar. Ya berarti Ananda sudah paham, sudah bisa menganalisis mana larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listrik kan? Ya. Sekarang Ibu mau bertanya bagaimana perasaan Ananda mengenai model pembelajaran Ibu hari ini? Kenapa, Bu? Apa? Takut, Bu. Ya
besok-besok Ibu tidak garang lagi. Apa nih Ken? Menyenangkan. Iya. Gambar-gambar bergerak, Bu. Ya. Termotivasi kan untuk belajar? Iya, Bu. Nah, sekarang kumpulkan LKPD-nya Ananda. Nah, untuk tugas di rumah, Ananda silakan kerjakan soal pada halaman 120, nomor 1 sampai 10 ya pada buku Unggul Sudarmo. Boleh, Bu. Op, cepat. Kita pilih guys. Kelompok 2 mana tadi? Nah, cepat Intan kan cepat. Ini Bu. Nah, pada Ananda juga pelajari materi selanjutnya yaitu mengenai analisis percobaan senyawa ion dan senyawa kovalen berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, sekian dulu pembelajaran Ibu hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.